Pemirsa, pagi ini saya ajak Anda untuk kita bahas perkembangan terkini aksi massa yang menyusul terjadinya insiden meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Saat ini sudah tergabung bersama kami ada Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, gimana kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat Pak Niam. Pak Niam, menurut Anda apa yang perlu disampaikan pada masyarakat supaya dalam melakukan aksi demonstrasi ini tidak berkelanjutan melakukan aksi-aksi anarkis untuk menyuarakan aspirasi, Pak Niam? Ya, yang pertama kita semua bela sungkawa atas timbulnya korban dari aksi unjuk rasa dan juga penyampaian aspirasi dalam beberapa hari ini. Terutama dengan wafatnya saudara kita Afan Kurniawan, dan kita juga melihat bagaimana dukungan kemudian solidaritas masyarakat terhadap korban, baik dengan melaksanakan sholat gaib di berbagai tempat pada saat usai sholat Jumat kemarin. Kebetulan saya juga pas khutbah di Masjid Universitas Indonesia setelah sholat Jumu'ah, juga sholat gaib untuk almarhum. Kemudian yang kedua, ini saya kira pelajaran penting ya bagi kita semuanya, baik itu bagi pemegang kebijakan maupun bagi masyarakat luas, khususnya yang menyampaikan aspirasi. Bahwa pertama, penyampaian aspirasi yang disampaikan ini bagian dari hak dasar untuk menyampaikan ide, usulan, dan juga komitmen perbaikan negeri. Saya kira ini harus diberi ruang dalam konteks kehidupan masyarakat yang demokratis. Akan tetapi artikulasi dari penyampaian aspirasi itu harus dalam konteks bingkai perbaikan. Dalam konteks keagamaan ini disebut sebagai harokatul islah atau harokah islahiyah, gerakan perbaikan. Gerakan perbaikan ini harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ma'ruf. Tidak boleh gerakan perbaikan menempuh jalan yang destruktif. Tetapi di sisi yang lain, pemegang kebijakan perlu responsif terhadap setiap aspirasi yang masuk. Tidak boleh cuek bebek kemudian menegasikan suara sekecil apapun. Bisa jadi pemegang kebijakan melihat apa yang sudah diambil itu bagian dari upaya mewujudkan kebaikan publik. Tetapi tanpa kajian secara lebih utuh, kebijakan itu bisa jadi bermanfaat untuk satu kelompok, kemudian merugikan kelompok yang lain. Karena itu komunikasi yang bersifat saling menguatkan, saling menghormati dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedamaian di dalam konteks relasi antara rakyat dan juga pemegang otoritas menjadi salah satu niscaya. Kejadian ini tentu memiliki hikmah ya. Hikmah yang pertama, pemegang kebijakan perlu aspiratif. Hikmah yang kedua, penyampaian aspirasi perlu juga mengedepankan koridor etika dan juga keadaban publik. Nah, akan tetapi hal-hal yang bersifat ideal ini kadang itu tidak seindah dengan apa yang ada di lapangan ya. Mekanisme penyampaian aspirasi normalnya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang berada di DPR sebagai mekanisme demokrasi. Akan tetapi faktanya tidak semua aspirasi dan juga tidak semua kebijakan itu menyerap aspirasi masyarakat. Disitulah menjadi problem. Karena itu mengurai masalah ini harus dengan komitmen bersama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat pelaku unjuk rasa untuk tidak anarkis semata, tetapi pada saat yang lain juga harus diimbangi dengan komitmen untuk responsi secara proporsional. Untuk yang pertama tentu mengedepankan aspek keteladanan. Bagaimana kehidupan di tengah masyarakat yang mungkin secara umum mengalami kesulitan ekonomi, perlu ada empati. Tidak boleh flexing, kemudian mengedepankan prinsip keteladanan dalam kesederhanaan. Saya kira ini menjadi komitmen kita bersama. Baik, Pak Niam. Kalau terjadi pembakaran, perusakan, yang rugi bukan hanya
kantor Polda, bukan hanya fasilitas publik, Tapi juga tetapi yang masyarakat ya. rugi kita semua, termasuk pajak kita di situ. Pak Niam, kalau sekarang kondisinya sudah begini, sudah tidak kondusif saat ini, tapi masyarakat masih perlu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bagaimana seharusnya pembuat kebijakan ini merespon kondisi ini? Yang pertama ada langkah-langkah jangka pendek ya. Ketika masyarakat menyampaikan tuntutan dan juga aspirasi, apalagi dengan eskalasi yang sangat tinggi yang seperti ini, perlu ada respon jangka pendek dengan yang pertama tentu ketika ada kesalahan prosedur, kemudian kesalahan penanganan harus mengambil langkah-langkah cepat. Menegakkan hukum seadil-adilnya, misalnya dalam konteks kematian saudara Afan Kurniawan, perlu ada langkah-langkah pro justisia yang bersifat cepat, terbuka, dan tidak hanya berhenti kepada pelaku di lapangan. Saya kira ini poin yang pertama untuk kepentingan menyampaikan pesan kepada publik bahwa ada keadilan di dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, komitmen untuk empati, bahwa aspirasi ini adalah aspirasi murni. Jangan kemudian mencari-cari lubang yang akhirnya kemudian menyebabkan jurang yang terus menganga antara dua pihak dalam konteks ini. Kemudian yang ketiga tentu saling introspeksi ya. Pemerintah sungguh pun terus berikhtiar siang malam untuk kepentingan komitmen perbaikan, akan tetapi bisa jadi tasarruf atas aktivitas pemerintah ini belum menjangkau keadilan dan juga kesejahteraan untuk semua. Pada saat yang lain introspeksi juga di level adik-adik, kemudian di level penyampai usulan, sungguh pun bisa jadi usulan aspirasi ini awalnya adalah murni, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan subjektifnya. Itu sangat mungkin bagian dari mekanisme muhasabah. Kita nggak bisa bayangkan, dan saya tidak yakin, saya yakin bahkan 100% pelaku pembakaran seperti di kantor Polres Jakarta Timur itu dari mahasiswa. Pasti saya pastikan itu bukan. Nah, bisa jadi kemudian ini ada yang mengail di air keruh. Karena itu tahap yang berikutnya adalah proses fact finding. Sehingga ada mekanisme pencegahan agar tuntutan murni untuk penyampaian aspirasi mewujudkan keadilan, kemudian mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kedamaian secara keseluruhan, ini tidak ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang hanya ingin membuat kondisi kita chaos. Syarat mutlak tercapainya aspirasi terkait dengan keadilan distributif, terkait dengan kesejahteraan, itu adalah terwujudnya keamanan. Tanpa adanya keamanan dan juga kedamaian, sehebat apapun ikhtiar pemerintah, sehebat apapun dukungan kita di dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan, itu akan terkendala. Kunci utamanya adalah kedamaian dan juga keamanan. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawab aparat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Karena ini adalah rumah kita. Indonesia adalah rumah kita. Pak Niam, saya masih mau tanya nanti, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang aktif dalam media sosial menyebarkan informasi. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Ini adalah situasi terkini di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, pemirsa. Ada satu unit mobil pemadam kebakaran yang sudah tiba di sana untuk memadamkan api karena berdasarkan informasi terkini ada satu tiang listrik yang terbakar. Pemirsa, saya masih tersambung bersama Pak Niam. Pak Niam, kalau kita lihat situasi terkini saat ini masih belum kondusif di beberapa titik. Kemudian di media sosial itu kan masyarakat banyak sekali yang warganet yang bisa menyebarkan pesan, ajakan. Apa pesan Anda untuk masyarakat yang aktif bermedia sosial untuk meredam situasi-situasi ini?
Ya, terima kasih ya. Di tengah era digital seperti hari ini, siapapun bisa mengirim berita apapun. Akan tetapi tidak setiap kita kemudian harus meneruskan serta mengkabarkan dan atau menyebarkan berita yang pertama belum tentu benar. Kemudian yang kedua, sekalipun benar belum tentu bermanfaat. Bisa jadi apa yang kita sebarkan itu kemudian menyebabkan tindakan provokatif bagi yang lain yang akhirnya kemudian melakukan langkah-langkah unkontrol di luar konteks hukum. Karena itulah saya kira di tengah kondisi tuntutan yang begitu masif untuk kepentingan penegakan hukum, untuk kepentingan keadilan dan juga untuk kepentingan jaminan kesejahteraan ini harus ditempatkan di dalam koridor tujuan mulianya. Jangan sampai kemudian dengan mudahnya teknologi digital seperti hari ini, kemudian kita menyebarkan sesuatu yang kadang kemudian berdampak kepada tindakan provokatif yang akhirnya menyebabkan ujaran kebencian, kemudian menyebabkan eskalasi kekerasan dan atau tindakan perusakan yang akhirnya kemudian menodai aktivitas suci yang dilakukan oleh para penyampai ide dan juga gagasan. Kita bisa jadi memberikan koreksi bagi aparat penegak hukum dan juga penjaga keamanan. Akan tetapi, tanpa penjaga keamanan, situasi pasti akan gaduh dan juga rusuh. Masyarakat akan melakukan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri. Karena itu perlu ada pemastian bahwa tindakan ini harus segera terkonsolidasi dengan jaminan keamanan. Oleh siapa? Yang memberikan jaminan keamanan tentu adalah pihak yang otoritatif di dalam memberikan jaminan keamanan. Dalam hal ini tentu polisi, kemudian aparat pemerintahan harus terdepan di dalam melakukan penanganan jaminan keamanan tentu dengan pendekatan yang bersifat humanis. Tidak boleh mentang-mentang kuasa, akhirnya dengan pendekatan kekuasaan semata tanpa melihat suasana psikologis massa yang begitu cair seperti hari ini. Eskalasi pengumpulan massa, bahkan eskalasi kekerasan di beberapa daerah harus dipahami dan juga dibaca secara utuh dan resolusi penanganan yang bersifat holistik serta menyeluruh, termasuk juga antisipasi terhadap pihak-pihak yang mengambil kesempatan serta mengail di air keruh dalam situasi seperti hari ini. Baik, Pak Asrorun Niam Soleh, terima kasih karena sudah memberikan pesan untuk masyarakat pagi hari ini. Terima kasih Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia.